Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Sidik dengan NIM 23091060668. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 7, yaitu Creating WLAN dan DHCP. Setelah menyelesaikan begini, kita memahami cara mengautentikasi access point atau APS, cara mengonfigurasi WLAN profiles, proses konfigurasi WLAN dasar, network topologi. Untuk topologinya seperti ini. Ini cuma keterangannya, switch S2 mendukung fungsi wireless local area network, access controller WLAN AC. Jika switch tidak mendukung fungsi WLAN AC, gunakan access control atau AC biasa untuk mengganti switch. AC pada konten berikut adalah switch S2 yang ini. AC dikerahkan dalam mode out of band dan berada pada jaringan layer 2 yang sama dengan IPS. AC berfungsi sebagai server DHCP untuk memberikan alamat IP ke IPS. S1 berfungsi sebagai server DHCP untuk memberikan alamat IP ke station STA. Dan yang keempat, service data diteruskan secara langsung. Ini topologinya. Saya langsung buat saja biar mempersingkat waktu. Sudah saya buatkan. Baru kita langsung konfigurasi. Yang pertama, beri nama S2. Ah, topologi AC. Hmm. Ah, baru lebih mudah. Kita buka semuanya. Ini. Kita pakai nama. Kasih nama. Oh, ternyata tidak bisa. Ternyata apa tidak bisa, saya baru tahu. Jadi kita lanjutkan saja. Konfigurasi, langsung kita konfigurasi. Ini sudah beri nama. Matikan port yang tidak perlu antara S1 dan AC. Langkah ini hanya berlaku untuk lingkungan yang dijelaskan dalam HCE, Datacom, Labcode, dan buat. Ini enggak terlalu penting ya, sebenarnya cuma jadi bisa di skip aja. Itu selanjutnya aktifkan fungsi Power over Ethernet atau PoE pada port S3 dan S4 yang terhubung ke APS. Perintah PoE enable mengaktifkan fungsi PoE pada port. Ketika port mendeteksi power device yang terhubung dengannya, port tersebut menyuplai daya ke core device. Secara default, fungsi PoE diaktifkan oleh karena itu, perintah ini tidak diperlukan dan disediakan hanya untuk tujuan demonstrasi. Nah, karena kan tidak diperlukan. Jadi kalau misalkan kita tes pun sebenarnya sudah terbukti. Kita masuk ke 004. PoE enable tidak ada. Kalau P tanda tanya ini tidak tersedia. PoE sini, command PoE tidak tersedia. Ini PP PoE ini beda ini. Nggak tersedia jadi ya ada usah. Kita langsung skip aja. Ini di skip juga nih. Langsung ke konfigurasi VLAN. Di S1 VLAN batch. Ini untuk membuat VLAN-nya. Baru kita masuk ke lebih udah kelihatan circuit 0013 port ini terang port terang 9 101 baru langsung kita masuk ke 14 terang
masuk ke lagi ke yang 10 sama. Dan untuk di AC juga seperti itu. VLAN batch 100 101 integer J 00010 refresh tadi kebiasaan integer port terang port terang plus 9 baru kita ke S3 masih sama. Port kita dulu terang terang port terang pas 900 besar dan yang di 4 sama tab terang, tapi di sini kita tambahkan terang TVID VLAN 100. Oke, sekarang yang keempat VLAN 100 101 C01 port terang port plus VLAN 121 X. Kita masuk ke 4 terang terang TVID 100. Nah, setelah itu dia konfigurasikan alamat IP interface di S1 dan juga C. S1 kita masuk ke interface VLAN if-nya. VLAN if lawan IP address 192.1.0.1.254 dan juga kita masukkan loopback IP address 10.0.1.1.32. Dan untuk di AC masuk ke VLAN 100 ke IP addressnya itu 92.168.100.4 subnya S2 sudah VLAN baru konfigurasi DHCP di S1 menggunakan DHCP enable the IP works TA baru kita buat networknya. IP network kita jadikan untuk 0 dengan mas 24 ini untuk IP network dan IP gateway-nya 1.2.54
gateway list 192. Apa ini? Oh, titiknya kurang. Astaga. Oke, lanjut lagi ke balik ke VLAN if DHCP select global. S1 sudah, kita lanjut ke AC. Eh, ya, AC-nya di sini saya kasih S2. Jadi biar lebih gampang kita ganti aja lah lagi. Biar gampang ngebedainnya. TCP enable IP pool. Oke. Sama kayak tadi, seperti biasa satu, kita tambahin IP networknya. Penampakannya kurang. Dan kuit defense-nya flat 100. DHCP select global. Oke. S1 adalah server DHCP untuk STA dan AC adalah server DHCP untuk, jadi S1 ini untuk STA ini, dan AC ini untuk AP, untuk ini. Nah, baru konfigurasi AP untuk membuatnya online di AC. Kita masuk ke WLAN view, AP group name buat buat grup AP baru. Kita kasih nama AP group 1. Buat ya. Masuk ke WLAN, buat profil domain regulasi dan atur kode negara AC di profil. Dan profile name jadikan default. Profil domain regulasi menyediakan konfigurasi kode country, channel kalibrasi, dan bandwidth kalibrasi untuk HP. Profil domain regulasi default diberi nama default. Oleh karena itu profil default ditampilkan. Country code. Ini kulit rata-ratanya seharusnya banyak di sini. Ini contohnya. Kita contohnya di sini CN. CN itu Cina. Tahu ya? Cina. CN. Ya, kalau mau nyari kode negaranya itu katanya. Kode negara mendefinisikan negara tempat HP dikerahkan. Setiap negara memerlukan atribut radio HP yang berbeda, termasuk transmit power dan support channel. Konfigurasi kode negara yang benar memastikan bahwa atribut radio tidak diakses mematuhi undang-undang dan peraturan secara default. Kode negara CN dikonfigurasi. Lalu kita masuk lagi ke WLAN, masih di WLAN, masuk lagi ke dalam IP grupnya yang kita buat tadi. IP group name IP group 1 regulator dengan profile X spasi ya. Perintah regulator di domain profile dalam tampilan grup HP
Mengikat profil domain regulasi ke API atau grup API share default. Profil domain regulasi default terikat pada grup API, namun tidak ada profil domain regulasi yang terikat pada API. Di profil domain regulasi default, kode negaranya adalah CN. Oleh karena itu, calibration channel 2, GHz mencakup channel 1, 6, dan 11, dan 5. Calibration channel gigahertz mencakup saluran 149, 153, 157, 161, dan 165. Oleh karena itu, langkah ini dan langkah sebelumnya dapat dilewati. Ya, ini berarti. Nanti ini. Menentukan interface sumber pada AC untuk membuat kontrol pada provisioning of wireless access point cap web tunnels. Kita masuk ke AC lagi. Masih di luar cap web source interface 9 100 aktif. Perintah CapWeb Source Interface mengkonfigurasi interface yang digunakan oleh AC untuk menyiapkan CapWeb tunnels dengan AP. Import AP ke AC dan tambahkan AP ke grup AP grup 1. AP dapat ditambahkan ke AC dengan cara berikut. Yang pertama manual configuration, automatic discovery, dan manual confirmation. Yang pertama manual configuration. Tentukan alamat MAC dan nomor seri SN titik akses pada AC terlebih dahulu. Ketika AP terhubung dengan AC, saya menemukan bahwa alamat MAC dan SN mereka cocok dengan yang telah dikonfigurasikan sebelumnya dan membuat koneksi dengan mereka. Untuk yang cara kedua, ketika mode autentikasi HP diatur ke tanpa autentikasi atau mode autentikasi HP diatur ke autentikasi MAC atau SN dan alamat MAC atau SN dimasukkan dalam whitelist, AC secara otomatis menemukan apa yang terhubung dan membuat koneksi dengannya. Cara ketiga, manual confirmation. Jika mode autentikasi AP diatur ke autentikasi MAC atau SN dengan alamat MAC atau SN dari AP yang terhubung tidak termasuk dalam whitelist di AC, AC menemukan AP ke daftar AP yang tidak sah. Anda dapat mengonfirmasi identitas AP tersebut secara manual menjadikannya online. Jadi kita masuk ke ini, WLAN, ini AP move MAC. Nah, perintah API out mode mengkonfigurasi mode autentikasi hanya API yang diautentikasi yang dapat online. Mode autentikasi mencakup autentikasi alamat MAC, autentikasi SN, dan tanpa autentikasi. Mode autentikasi API default adalah autentikasi alamat MAC. Dengan catatan, untuk informasi alamat MAC dan SN AP, periksa label alamat MAC dan label SN dalam paket. Di sini di ID 0 untuk AP MAC-nya, ini kita jangan ngikutin yang di sini. Ini alamat MAC-nya mereka. Dan gimana cara untuk mendapatkan alamat ini? Kita masuk ke AP, lagi di SES. Nah, kita dapat alamat MAC-nya, MAC address. Kita copy di AC tadi, lihat di AC, Ctrl V, dan formatnya harus sama kayak gini. Jadi ini dihapus, ini diganti garis, ini dihapus, ini diganti garis, dihapus. Ya, selesai. Baru IP main IP 1. Perintah IP menambahkan IP atau menambahkan tampilan IP, argumen IP MAC menentukan autentikasi alamat MAC dan argumen APSN menentukan autentikasi SN. Dalam tampilan IP, Anda dapat masukkan IP ID untuk memasukkan tampilan IP yang sesuai. Perintah IP name mengkonfigurasi nama IP. Nama IP harus unik jika nama IP tidak dikonfigurasi, nama defaultnya adalah MAC IP tersebut. Jadi ya kalau nggak ada IP1, namanya ya ini yang kita masukkan tadi.
kita buat dia jadi grup di AP grup satu. Ya. Perintah IP group mengonfigurasi grup untuk IP. IC mengirimkan konfigurasi ke IP. Misalnya, jika IP1 ditambahkan ke IP group 1, regulatory domain profile, radio profile, dan virtual access point, VIP profile yang terikat dengan IP group 1 dikirimkan ke IP1. Secara default, IP tidak ditambahkan ke grup manapun. Ketika IP ditambahkan ke grup atau grup AP berubah, konfigurasi grup akan dikirimkan secara otomatis oleh AC dan AP, maka secara otomatis restart untuk bergabung dengan grup. Ini sudah. Nah, kita ulangi lagi, kali ini dengan IP ID-nya 1, IP banyak. Tadi kan kita di IP1, sekarang di IP2, di CS ini, MAC address-nya. Kita copy, IP, IP itu, nah, lupa ini. Oke, oke. Display this APO. Oh, oh ya, bukan. Ini karena kita tidak bikin jadi IP name APL, AP1. Jadi kalau kita nggak masukkan di komen, dia akan namanya dia ngikutin alamat MAC-nya. Dan kalau di postes ini dia IP2. Ya walaupun di sini ada. Oh, ada yang kelewatan. Ya, itulah bisa kelihatan perbedaannya. Itu dan gimana ini cara kita unduh dulu bisa kah? Kok bisa diunduh? Syukurnya karena ada step yang lupa. Bisa. Cara masuk ke dalam film happy satu ya. Masalahnya lupa ke episode satunya nih. Waduh, cuma jadi butut aja. Eh, eh, eh. Kalau EP satu gini doang. Oh, astaga, itu doang lah maksudnya. Oke, baik. Karena kita sudah masuk ke EP nempel saja. EP2, baru EP to EP group satu. Is EPO. Nah, berubah ya. Dan tadi grupnya, oh saudara, nah, next slide.
sudah diupdate. Oke. Perintah display IP menambahkan informasi IP termasuk alamat IP, model ini status formal dan durasi online IP. Selain itu, Anda dapat menambahkan by state atau by SSID untuk memfilter AP dalam keadaan tertentu atau menggunakan SSID tertentu. Output perintah menunjukkan bahwa kedua AP berfungsi dengan baik. Membuat security profile CIA, WLAN, dan konfigurasi seperti polisi. Security profile dengan nama CIA VLAN, security WPA 2, Insta Passphrase, Datacom, nice. Perintah seperti PSK mengonfigurasi autentikasi dan enkripsi preset key PSK pada WPA dan WPA2. Saat ini WPA dan WPA2 digunakan. Terminal pengguna dapat diautentikasi menggunakan WPA atau WPA2. PSK diatur ke rahasia Datacom. Data penggunaan dienkripsi menggunakan algoritma enkripsi AES Advanced Encryption Standard. Saja. Baru membuat SSID profile rahasia EVM dan atur nama SSID menjadi rahasia EVM. Ke WLAN view masih SSID profile rahasia EVM bilang udah, yep. SSID rahasia EVM bilang oke. Membuat profile rahasia WLAN, konfigurasi mode penerusan data dan versi VLAN dan diterapkan secara security profile dan SSID profile ke profile. Oke, kembali ke WLAN view. Profile dengan name itu sama rahasia WLAN. Perintah profile membuat profil VIP. Anda dapat mengkonfigurasi mode penerusan data dalam VIP profile dan mengikat SSID profile, security profile, dan traffic profile ke FFP profile. Ke forward mode, yaitu direct forward. Perintah forward mode mengonfigurasi mode penerusan data dalam VIP profile. Secara default, mode penerusan data adalah penerusan langsung, direct. Lalu dengan service VLAN ID, VLAN ini terus perintah service VLAN mengonfigurasi service VLAN dari VIP. Setelah STA mengakses VLAN, data pengguna yang diteruskan oleh HP membawa service VLAN tag. Oke. Baru ke security profile dari CIA VLAN dan SSID file dari CIA VLAN. Yang selanjutnya adalah mengikat VIP profile ke grup IP dan menerapkan konfigurasi di FFP profile HCI WLAN ke radio 0 dan radio 1 dari IP dalam grup IP. Masuk ke WLAN masih IP group dengan nama IP group 1 VIP profile CIN WLAN 1 radio 0.
Perintah FTP profile mengikat FTP profile ke radio. Setelah perintah ini dijalankan, semua konfigurasi dalam VIP termasuk konfigurasi dalam profile yang berikut FTP dikirimkan ke radio IP dan selesai. Ah, mungkin itu untuk yang WLAN dan selanjutnya adalah introduction ke DHCP. Di modul 7 lanjut ke selanjutnya yaitu DHCP. Ini ya gak usah di save lah ya. Kita tinggal open aja yang baru. Sercom DHCP saya sudah siapkan juga. Serang yang konfliknya tidak usah disimpan. Oke, Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP secara dinamis mengonfigurasi dan mengolah alamat IP host secara seragam. Ini menyederhanakan penyebaran dan keluasan skala jaringan, bahkan untuk jaringan kecil. DHCP didefinisikan dalam RFC 2131 dan menggunakan mode komunikasi klien atau server. Klien atau klien DHCP meminta informasi konfigurasi dari server DHCP, dan server mengembalikan informasi konfigurasi yang dialokasikan ke klien. DHCP mendukung alokasi alamat IP dinamis dan statis. Dynamic Allocation. DHCP mengalokasikan alamat IP dengan masa berlaku terbatas, dikenal sebagai sewa. Pada klien, mekanisme ini berlaku untuk skenario di mana host mengakses jaringan untuk sementara dan jumlah alamat di idle kurang dari jumlah total host. Static Allocation. DHCP mengalokasikan alamat IP tetap untuk klien yang seperti dikonfigurasi. Dibandingkan dengan konfigurasi alamat IP manual, alokasi statis DHCP mencegah kesalahan konfigurasi manual dan memungkinkan pemeliharaan dan manajemen terpadu. Topologinya kayak seperti ini. Saya buatnya satu-satu, tiga tiga dan satu untuk satu. Di DHCP X, DHCP server, DHCP client. Oke, start. Masih menunggu, yaitu nah, kita ganti namanya dulu seperti biasa biar lebih gampang. Untuk yang satu, dan untuk R2 untuk yang di kiri integer G, dua integer lagi kan, caranya interface G lebih baik. Lalu kita tambahkan lagi address 10.0.12.2 masuk S24. Baru kita masuk ke, kalau ini kan dia pakainya 4, karena kita di sini pakainya satu. Iya, satu. Ini kita 23. Baik, mengaktifkan DHCP. Perintah DHCP harus dijalankan sebelum menjalankan perintah terkait DHCP lainnya terlepas dari server atau klien DHCP. Untuk aktifkan komen-komen DHCP lainnya. Jadi biar satu DHCP enable kita cek ya.
Oke. Oh, sudah ada. Konfigurasi address pool. Untuk R2 yang di kiri itu interface 003 DHCP select interface. Perintah DHCP select interface menggulirkan interface untuk menggunakan interface address pool. Jika Anda tidak menjalankan perintah ini, parameter yang terkait dengan interface address pool tidak dapat dikonfigurasi. Baru masukkan lagi DHCP server DNS list 10.0.12. Perintah DHCP server DNS list mengonfigurasi alamat server DNS untuk interface address pool. Maksimum 8 alamat server DNS dapat dikonfigurasi. Alamat IP ini dipisahkan dengan spasi. Selanjutnya konfigurasi global address pool. Kita IP pool global. Wow. Ah, network 10.0.23.0 dengan mask 24, baru DNS list 10.0.23.2 dan gateway listnya 10.0.23.2 sama. Perintah network menentukan alamat jaringan untuk global address pool. Perintah gateway list mengonfigurasi alamat gateway untuk klien DHCP. Setelah R3 merubah alamat IP, ia menghasilkan rute default dengan next hop address adalah 10.0232. Itu list J2 hour 2. Perintah list menentukan penyewaan alamat IP di global IP address pool. Jika list ditetapkan unlimited, maka sewa tidak terbatas. Secara default, penyewaan alamat IP adalah 1 hari. Kalau nggak di perintah static bind mengikat alamat di global address pool ke alamat MAC client. Ini adalah alamat MAC di gigabit 003 di R3. Anda dapat menjalankan perintah display interface di R3 untuk menampilkan alamat MAC. Setelah perintah dijalankan, R3 dapat memperoleh alamat IP tetap. Jadi kita melihat di R3 di sini dengan 003 baru this interface G003. Di manakah ini hardware address? Hardware address. Harusnya ini ya, hardware addressnya. MAC addressnya ini mana ini? Harusnya ini. Atau coba kita keluar gini, sama aja. Ini seharusnya ini address. Kalau kita lihat MAC address, hardware address, tidaklah. Yes, ini kayak berarti kembali ke R2 itu masuk ke static line IP address 10.0.2.3 nah MAC address. Oke. Sudah sudah
dan masuk ke eh, satu ke nomor satu ke nomor empat DHCP global. Setelah DHCP Select Global memungkinkan interface untuk menggunakan Global Address Pool. Setelah menerima permintaan dari DHCP Client, interface mencari Global Address Pool untuk alamat IP yang tersedia dan memberikan alamat IP ke DHCP Client. Ke satu interface DN0 3 address CP alloc. Oke, tinggal sama. Berarti IP address cek. Oke, kok dia satu dis this IP is play apa? This curang kan? Harus saya lupa gimana cara IP. This curang configuration. This curang this display alokasi 2. This kalau ini dia. Kita cari minggu mana? Saya lupa. Saya tidak tahu bahkan. Ini display IP. Kalau alok adalah allocation IP. Hah? Cari di Google. Apa ini? Routing table. Nah, itu dia. Jadi kita nggak ada setting IP apa-apa di sini. Karena tinggal kita di mana tadi display. Nih, IP at DHCP alloc cache. Jadi dia ini sih ikut dari R2.
R3 juga sama, nggak ada di config, tapi sudah ada. Ya, mungkin segitu saja dari Moto 7 kali ini. Ini banyak kurangnya kali ini ya, mohon maaf. Dan sekian dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.